Selamat berjumpa kembali para siswa kelas 10 SMA IPA dan IPS. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan topik pelajaran pendidikan lingkungan hidup tentang peranan manusia dalam kehidupan sosial. Ada banyak peranan manusia dalam kehidupan sosial. Apa sajakah itu? Mari kita bahas satu persatu. Namun sebelumnya kita harus melihat siapa sebenarnya manusia itu dan apa peranannya dalam kehidupan. Dikatakan manusia senantiasa tergantung dan atau berinteraksi dengan sesamanya. Secara sosial, sebenarnya manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial yang mempunyai kesempatan sama dalam berbagai hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Artinya, bahwa setiap manusia itu mempunyai hak, kewajiban, dan berkesempatan yang sama dalam menguasai sesuatu. Seperti contohnya, pekerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta peran-perannya dalam kehidupan bermasyarakat, bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta aktivitas-aktivitas baik ekonomi, politik, bahkan beragama. Jadi cukup banyak peranan manusia itu dalam kehidupan masing-masing. Maka nanti kita akan bahas satu persatu peranan-peranan tersebut. Gambarannya yang bisa saya contohkan begini, bahwa manusia itu terbentuk dari individu dan sosial. Kita masing-masing itu adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai individu, manusia punya hak untuk memilih dan mengambil keputusan atau membuat keputusan. Sebagai makhluk sosial, kita punya hak untuk berinteraksi dengan sesama manusia yang lain. Nah, di sini kita akan mulai membahas peranan manusia dalam banyak hal, baik dalam perubahan sosial, dalam permasalahan sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial budaya, kegiatan ekonomi, dan mobilitas sosial. Mari kita melihat satu persatu peranan-peranan tersebut. Yang pertama, manusia dan peranannya dalam perubahan sosial. Kita perlu tahu arti perubahan sosial itu apa, yaitu kondisi sosial yang berbeda antara sekarang dengan sebelumnya karena adanya gerakan sosial atau social movement, baik karena ada pergantian kepemimpinan, terbentuknya organisasi-organisasi, maupun perubahan lingkungan baik alam maupun sosial. Kemudian perubahan sosial itu bersifat global dan universal. Global artinya terjadi di seluruh dunia dan universal artinya menyeluruh di segala aspek. Sedangkan perubahan sosial dalam diri manusia perlu dilakukan penyesuaian supaya dapat survive terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Yang kedua, peranan manusia dalam permasalahan sosial. Bahwa permasalahan sosial paling mendasar dalam kehidupan kita sebenarnya adalah terjadinya ledakan penduduk, yaitu banyaknya kelahiran di berbagai negara, bahkan di negara-negara tertentu itu seperti tidak terkendali, khususnya negara-negara berkembang. Ledakan penduduk tadi akan berdampak terhadap apa? Karena manusia cenderung mencari tempat-tempat yang mudah memperoleh penghidupan, maka mereka menuju ke tempat yang banyak sumber dayanya, sehingga mengakibatkan persebaran tidak merata dan akhirnya muncullah berbagai masalah lain seperti kemiskinan, kegagalan ekonomi, dan juga penyimpangan-penyimpangan sosial. Gambarannya begini, dari ledakan penduduk mengakibatkan kegagalan ekonomi, yaitu miskin. Dan akhirnya orang miskin biasanya akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan itu biasanya merugikan manusia yang lain. Itu gambarannya. Terus, apa peran kita di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu? Supaya kita ke depan terhindar dari berbagai permasalahan, maka baik bagi kita untuk merencanakan masa depan dengan baik.
berpikir kritis dan logis, jangan mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan, hidup dengan standar yang ditetapkan, tidak boleh berlebihan. Yang kelima, harus belajar berbagi juga kepada sesama manusia yang lain, khususnya mereka yang belum menikmati kehidupan yang sesuai standar yang mereka harapkan. Yang paling tidak yang belum mencapai standar minimal kebutuhan sandang pangan mereka masih sulit didapatkan. Nomor 3, peranan manusia dalam stratifikasi sosial. Bahwa stratifikasi sosial di masyarakat tidak mungkin kita hindari. Tingkatan-tingkatan itu pasti selalu akan ada, entah di dalam pekerjaan, masyarakat, maupun kenegaraan. Dalam pekerjaan selalu muncul ada pemimpin, ada staf, dan juga ada bawahan. Di masyarakat selalu akan ada orang yang dianggap kaya, belum kaya, maupun yang miskin. Dan dalam pergaulan antar bangsa itu ada yang mengenal masyarakat modern atau bangsa yang modern, tapi ada juga yang primitif atau terbelakang. Nah, dalam stratifikasi sosial, manusia harus juga berusaha mencapai tingkatan yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Artinya kalau mampu untuk mencapai tingkat yang tinggi, harus berusaha sungguh-sungguh. Kemudian tetap harus saling menghargai pada posisi sebagai apapun. Tidak boleh menjadi sombong, dan juga tidak boleh menjadi minder, menyerah, dan pasrah pada nasib. Itu. Yang keempat, peranan manusia dalam interaksi sosial budaya. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa melakukan interaksi dengan sesamanya yang juga sekaligus dibatasi oleh ruang, waktu, serta wilayah dan lingkungan yang ada. Kehidupan kebudayaan dalam suatu masyarakat juga senantiasa terkait dengan kondisi keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan. Contohnya begini, kita sebagai makhluk sosial, interaksi dengan sesama itu dibatasi ruang. Kalian sekolah, ngumpul dengan teman-teman, itu dibatasi ruang. Berteriak-teriak tidak boleh di dalam kelas. Kalau mau main bola ya harus di lapangan. Itu namanya interaksi yang dibatasi ruang. Dibatasi waktu. Kalian kan tidak bisa 24 jam selalu berada di resto, ngobrol, atau memanfaatkan wifi dan sebagainya. Itu interaksi sosial yang dibatasi waktu. Wilayah juga begitu. Kalian juga dibatasi secara kewilayahan. Kalian orang Semarang, ya misalnya harus pergi ke tempat luar kota, ya harus menyadari bahwa itu bukan kota kalian. Maka interaksinya juga harus menyesuaikan dengan lingkungan di mana kalian berada, dan seterusnya. Begitu juga dengan budaya. Harus menyesuaikan dengan kondisi ruang, wilayah, dan lingkungannya. Yang kelima, itu adalah kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki atau mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan beraktivitas ekonomi yang sama untuk menguasai sesuatu. Sesuatu itu apa? Yaitu menguasai sumber daya ekonomi itu sendiri, yaitu modal. Ketika kita ingin memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi, kita harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi tersebut sifatnya legal, artinya bisa diterima semua kalangan masyarakat, tidak bertentangan dengan hukum negara, dan tidak bertentangan juga dengan hukum agama. Jadi istilahnya sah secara keagamaan maupun secara kenegaraan. Contohnya ya kegiatan-kegiatan perdagangan pada umumnya yang tidak memperjualbelikan barang-barang terlarang. Penguasaan sesuatu tersebut contohnya terkait dalam kegiatan melakukan pekerjaan atau sebagai karyawan begitu, berperan dalam kehidupan masyarakat, bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, sosial, budaya, politik, dan agama. Intinya bahwa kegiatan ekonomi, peran kita harus mengambil yang mampu menyejahterakan semua orang, terutama yang menyejahterakan diri sendiri, keluarga, dan juga banyak orang yang ikut ambil bagian dalam aktivitas ekonomi.
Nomor 6, peranan manusia dalam mobilitas sosial. Apa saja faktor yang memberi pengaruh dalam mobilitas sosial? Bahwa faktor yang memberi pengaruh pada keberadaan tenaga kerja dan mobilitas sosial penduduk adalah: pertama, partisipasi penduduk atau masyarakat. Semakin besar partisipasinya, maka otomatis mobilitasnya juga akan makin tinggi. Yang kedua, komposisi umur dan jenis kelamin. Orang semakin dewasa, tentu mobilitasnya akan makin tinggi. Untuk jenis kelamin, biasanya mobilitas laki-laki cenderung lebih tinggi dalam berbagai hal, baik dalam mobilitas pekerjaan maupun mobilitas sosial. Kalau tingkat pendidikan itu pengaruhnya bagaimana? Misalnya orang yang pendidikannya tinggi akan punya mobilitas lebih tinggi juga. Misalnya seorang lulusan perguruan tinggi, dia bisa bepergian sampai ke luar negeri, bahkan bekerja di sana. Kalau ada lulusan SD bekerja sampai ke luar negeri, itu kan 1/1000 lah, maksudnya tidak banyak. Tetapi yang lulusan perguruan tinggi pasti lebih banyak. Begitu juga aktivitas migrasi. Semakin banyak orang melakukan perpindahan, itu menandakan mobilitasnya makin tinggi. Keterampilan dan jenis pekerjaan juga mempengaruhi mobilitas. Orang makin terampil akan makin banyak dilibatkan dalam berbagai aktivitas. Kemudian juga kesempatan kerja yang ada, modal yang dimiliki, serta jaringan-jaringan yang dapat diakses tentu akan mempengaruhi lebih banyak mobilitas masing-masing orang. Seperti itu peranan-peranan manusia yang bisa kita bahas dalam video kali ini. Semoga video ini memberikan tambahan wawasan melalui ulasan yang saya sampaikan, dan kita sebagai warga negara Indonesia semakin mencintai lingkungan kita dalam keterlibatan kita sebagai makhluk sosial. Sekian dan terima kasih.